warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model Pengembangan Kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang pertama adalah model Taylor, di mana model Taylor ini pertama kali diterapkan oleh Taylor pada tahun 1949. Dan Taylor menyatakan bahwa dalam menentukan suatu tujuan pembelajaran atau pendidikan, jangan hanya mempertimbangkan adanya kemampuan dari para ahli disiplin ilmu saja, melainkan harus juga memperhatikan adanya kebutuhan dan minat dari peserta didik serta masyarakat yang sesuai dengan falsafah pendidikan. Kemudian Taylor itu menyatakan juga ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan di sini adalah sebagai akhir ataupun keinginan yang ingin dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menentukan proses pembelajaran. Menentukan proses pembelajaran ini adalah dengan cara menentukan metode-metode apa yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah menentukan organisasi pengalaman belajar. Di sini dimaksudkan untuk mengelompokkan beberapa pengalaman belajar dari siswa maupun guru, misalnya dengan mengelompokkan beberapa materi pembelajaran, misalnya mengelompokkan materi yang serumput dengan IPS seperti mengelompokkan ilmu sosiologi, geografi, ekonomi, dan lain sebagainya yang masih serumput dengan IPS. Kemudian yang keempat adalah menentukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini digunakan untuk menentukan apakah peserta didik tersebut telah memenuhi syarat, atau misalnya contohnya menentukan apakah peserta didik tersebut lulus atau tidak lulusnya. Kemudian yang kedua adalah model administratif, di mana model administratif di sini adalah model pengembangan kurikulum yang tahapannya itu berasal dari atas atau bisa dibilang bermula dari pejabat yang paling tinggi. Di sini model administratif itu ada 3 tim pelaksana, tim pengarah, dan tim penyusun. Itu yang pertama adalah tim pengarah. Tim pengarah itu berupa pejabat yang paling tinggi, itu berarti kepala sekolah, sebagai pengarah dan pengawas dari jalannya penyusunan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah tim pelaksana, di mana tim pelaksana ini berisi beberapa ahli pendidikan dan juga ahli kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah tim penyusun, di mana tim penyusun ini berisi para guru yang berunding, kemudian di hasil perundingan tersebut diserahkan kepada tim pengarah untuk direvisi apabila terdapat suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah model grassroots, di mana model grassroots ini adalah model pengembangan kurikulum yang sepenuhnya berada di tangan guru. Jadi dalam model grassroots ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para guru, yaitu yang pertama, guru harus mempunyai kemampuan yang profesional, di mana guru yang profesional itu akan mampu menentukan apa saja yang diperlukan untuk penyusunan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah guru harus terlibat penuh dalam proses perbaikan dan penyelesaian masalah kurikulum, di mana apabila ada suatu masalah, apabila ada suatu kesalahan, nah guru tersebut harus berusaha untuk melibatkan dirinya agar mampu mengetahui apa kesalahan-kesalahan yang terjadi selama penyusunan. Dan kemudian yang ketiga adalah guru harus terlibat langsung dalam penyusunan tujuan, pemilihan bahan materi, dan juga penentuan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah guru
harus sering-sering mengadakan pertemuan, entah itu baik sesama guru ataupun guru dengan kepala sekolah ataupun dengan yang lainnya, itu dengan tujuan agar guru tersebut akan lebih mudah dalam memahami apa-apa yang diperlukan dalam proses pengembangan kurikulum tersebut. Kemudian yang keempat adalah model Hilda-Taba atau model Taba. Menurut Hilda-Taba, pengembangan kurikulum yang dilakukan secara deduktif itu ada kemungkinan tidak dapat menciptakan pembaharuan kurikulum yang ada. Nah, maka dari itu Taba itu menyatakan bahwa kurikulum itu dapat dikembangkan dengan baik itu dengan cara secara induktif. Dengan melalui beberapa tahapan pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu menghasilkan unit-unit percobaan. Itu dimaksudkan sebagai pembuatan rencana ataupun kerangka percobaan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah menguji cobakan unit eksperimen, di mana menguji cobakan tersebut bisa mulai diujikan kepada para mahasiswa ataupun para pelajar, yang itu akan nanti dicari hasilnya apakah banyak yang setuju ataupun tidak. Kemudian yang ketiga adalah melakukan revisi atau mengonsolidasikan unit-unit dari eksperimen. Itu diartikan sebagai apabila ada kesalahan ataupun sesuatu yang masih kurang berkenan, itu bisa melakukan revisi. Dan yang keempat adalah mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Apabila sudah melaksanakan uji coba dan mendapatkan hasil-hasil dari unit percobaan atau eksperimen tersebut, maka poin-poin itu bisa dikembangkan menjadi keseluruhan dari kerangka pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan kurikulum yang telah diuji. Setelah melalui beberapa tahap tersebut, itu ditemukan hasil-hasil yang valid ataupun mantap untuk digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, itu diimplementasikan kepada para pelajar, peserta didik ataupun mahasiswa. Kemudian akan diterapkan dalam suatu proses pembelajaran di suatu ruang kelas tersebut. Nah, itu apakah ada kesulitan ataupun permasalahan-permasalahan dari peserta didik, baik pihak peserta didik ataupun dari guru tersebut. Jadi model Hilda-Taba ini harus melaksanakan uji coba tersebut supaya bisa mengetahui proses-proses perubahan dari pengembangan kurikulum tersebut, bisa membawa pengaruh kepada peserta didik, itu pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh peserta didik. Sekian dari saya. Selanjutnya makalah akan disampaikan oleh teman saya, Aufa Rahmawati Fanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Rahmawati Fanan. Saya dari kelas Tadris IPSA IAIN Ponorogo. Di sini sedikitnya saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Amin. Yang pertama yaitu model Rogers. Model pengembangan kurikulum Rogers adalah kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Adapun 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers. Yang pertama yakni pemilihan target dari sistem pendidikan. Yang kedua, partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Yang terakhir yaitu partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya yaitu model Wheeler. Kontribusi Wheeler terhadap pengembangan kurikulum adalah untuk menekankan hakikat
lingkaran daripada elemen-elemen kurikulum. Kurikulum proses di sini tampak lebih sederhana, memberikan suatu indikasi bahwa langkah-langkah dalam lingkaran bersifat kontinu atau berkelanjutan memiliki makna responsif terhadap perubahan-perubahan pendidikan yang ada. Selanjutnya yakni langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut Wheeler. Yang pertama yakni seleksi, maksud, tujuan, dan sasaran. Seleksi pengalaman-pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud tujuan tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan. Organisasi dan integrasi dari pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Evaluasi dari setiap fase atau masalah tujuan-tujuan. Oke, yang selanjutnya ini model Big Camp. Model Big Camp adalah model pengembangan kurikulum yang menitikberatkan pada yang pertama yakni menetapkan arena atau lingkup wilayah, yang kedua menetapkan personalia, yang ketiga organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, dan yang terakhir implementasi kurikulum. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan Mbak Amin. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.